Selamat pagi Bu Rian dan Bu Retno, nama saya Alvin Abata Morris, kelas 9A Rawasen 2. Hari ini saya akan menceritakan tentang legenda Tangkuban Perahu. Pada suatu zaman, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki anak laki-laki bernama Sangkuriang. Mereka berdua hidup dalam satu rumah dengan anjing yang melindunginya. Tidak ada yang tahu bahwa Dayang Sumbi adalah keturunan raja dan anjing bernama Tumang tersebut adalah suaminya. Mereka berdua dikutuk oleh raja karena melakukan kesalahan, sehingga mereka harus turun ke bumi dan menjadikan manusia dan anjing, tetapi mereka melakukannya dengan senang hati. Sang Kuryang muda sangat gemar memburu. Biasanya ia ditemani berburu oleh Tumang. Mereka berdua sangat cekatan dalam memburu. Pada suatu hari, mereka berdua memburu. Sang Kuryang melihat kijang yang ingin ia buru. Ia memberi perintah kepada Tumang untuk menyergap kijang tersebut. Ketika diam-diam sudah mendekati kijang, Tumang mengejar kijang tersebut. Namun kijang tersebut berlari sangat cepat, berbeda dari kijang biasanya. Sang Kuryang yang lelah mengejar mereka menemukan bahwa Tumang sedang mengendus-ngendus kebingungan. Dengan marah, Sang Kuryang melempar batu ke arah Tumang dan mengenai kepalanya. Sang Kuryang sangat terkejut dengan apa yang ia lakukan. Kepala dari Tumang penuh dengan darah. Matanya mulai memejamkan mata dan nafasnya sudah mulai tidak terdengar. Sayang sekali, Tumang harus menghembuskan nafas terakhirnya. Sang Kuryang sangat sedih. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Ia sangat menyesal atas perbuatannya dan segera mengubur Tumang dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang terjadi terhadap Tumang kepada ibunya. Dayang Sumbi yang terkejut atas kematian Tumang melampiaskan kemarahannya kepada Sang Kuryang. Dengan sendok kayu nasi, ia memukulnya Sang Kuryang tepat di dahinya. Ia juga mengusir Sang Kuryang dari rumah. Sang Kuryang pun pergi dari rumah dengan dahi yang terluka dan hati yang patah. Bertahun-tahun Sang Kuryang berkelana. Dari perjalanan tersebut, banyak sekali hal yang bisa dia lakukan. Dari satu perguruan ke perguruan lainnya. Selain cerdas, ia adalah putri dari Dewi, sehingga dia memiliki kekuatan dalam setiap perguruan. Semakin hari, kekuatan itu semakin bertambah kuat, tetapi kekuatan itu digunakannya untuk menolong orang-orang yang susah. Hingga suatu saat, ia menghampiri sebuah desa. Sebenarnya desa itu adalah desa kelahirannya, tetapi ia tidak mengenalnya karena desa itu sudah berubah terlalu banyak. Selain itu, rasa tertekan atas kematian Tumang juga membuat Sang Kuryang melupakan masa kecilnya. Ketika sedang beristirahat, ia bertemu dengan wanita cantik dan berniat untuk menikahinya. Tetapi ia tidak tahu bahwa wanita cantik itu adalah ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi adalah keturunan dari dewa, maka ia tidak merasakan penuaan. Wajah Dayang Sumbi yang seperti gadis-gadis remaja membuat Sang Kuryang tidak mengenal bahwa itu adalah ibunya. Sebenarnya Dayang Sumbi juga tidak mengenal anaknya Sang Kuryang, karena anaknya sudah menjadi pria yang dewasa dan gagah. Sampai ia melihat luka di dahinya, ia langsung tersadar bahwa pemuda itu adalah anaknya Sang Kuryang. Ia langsung merasa panik dan cemas, karena Sang Kuryang juga tidak mempercayainya bahwa ia adalah ibunya. Pemuda itu bersikukuh untuk melamar Dayang Sumbi. Karena kehabisan akal, Dayang Sumbi pun mengajukan dua permintaan kepada Sang Kuryang. Yang pertama, Sang Kuryang harus membentuk bendungan Sungai Citarum. Dan yang kedua, Sang Kuryang harus membentuk sampan yang besar untuk menyeberangi sungai tersebut. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar. Dayang Sumbi berpikir bahwa dengan kedua syarat itu Sang Kuryang akan mundur. Tetapi dia tidak tahu bahwa anaknya sudah memiliki kekuatan. Sang Kuryang dengan tegas mengiyakan permohonan dari Dayang Sumbi tersebut. Pada malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa untuk memiliki kekuatan dan mengarahkan roh gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membentuk bendungan. Dayang Sumbi yang mengintip pekerjaan Sang Kuryang mulai merasa cemas. Ia mulai memutar otak. Akhirnya, sebelum pekerjaan Sang Kuryang selesai, ia menggelar selendang sutra merah lalu berdoa kepada dewa di kayangan untuk membantunya. Selendang merah itu akhirnya terbang ke arah timur dan menutup sebagian langit.
Orang-orang berpikir hari itu sudah pagi, karena langit sudah berwarna merah. Sang kuryang terkejut, karena ia tidak menyangka matahari akan terbit secepat itu. Ternyata, ia mengetahui bahwa semua ini adalah ulah dari Dayang Sumbi, yang tidak ingin menikahinya. Karena patah hati dan marah, sang kuryang pun akhirnya mengamuk dan menjebol bendungan yang telah ia buat sendiri. Air dari bendungan itu melanda desa dan menyebabkan banjir bandang. Warga-warga pada panik dan berlarian mencari tempat yang aman. Tapi tak sampai di situ, ia juga menendang sampan besar yang telah ia perbuat, sampai sampan tersebut terbalik dan menjadi sebuah gunung. Hingga kini, gunung yang terbuat dari sampan itu masih ada, dan gunung tersebut bernama Tangkuban Perahu. Terima kasih Bu Ria dan Bu Retno telah mendengarkan saya bercerita tentang Tangkuban Perahu. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati, amin.